Nah, ke atas ini Pak, supaya dekat. Nah, Terima, oke. terima kasih Pak Ketua. Izin Pak Ketua, saya akan mencoba merangkum jawaban saya berdasarkan beberapa tema yang tadi diungkit. Tadi ada UMKM, ada kebijakan makroprudensial dan moneter dan sebagainya dan seterusnya. Saya akan mencoba menjawabnya sekaligus, namun terarah ke masing-masing penanya tadi. Mungkin saya yang perlu saya klarifikasi, yang paling dini adalah pertanyaannya Pak Muhyiddin dari Partai Golkar, yaitu apakah saya masih menjabat bendahara umum. Jawabannya tidak Pak, dan itu sejak bulan Maret 2025 sebenarnya, di mana saya sudah tidak lagi. Saya waktu itu memutuskan meminta izin juga karena waktu itu masih di Kemenq, saya berizin untuk tidak menjadi bendahara umum karena juga udah 17 tahun Pak. Jadi perlu ada regenerasi lah. Nah, menambah itu Pak, itu saya juga bukan anggota Gerindra per 31 Desember tahun ini, dan ini adalah komitmen saya terhadap independensi Bank Indonesia, tapi yang kedua adalah rasa profesionalisme saya. Ya, jadi itu yang menurut saya perlu saya garis bawahi. Terima kasih Pak Muhyiddin memberi saya kesempatan, karena saya tahu itu berita-berita di luar itu sangat simpang siur. Thomas, apakah bisa dilampirkan Pak mengenai surat bahwa Bapak sudah mundur dan boleh, sebagainya? Pak, boleh Pak, saya bawa. Supaya media juga tahu Pak bahwa Bapak sudah itu. Oke, Ya. bisa ditunjukkan gini Pak. Itu. Ke atas ini Pak, supaya dekat. Ini penting Pak, supaya klarifikasi ini datang langsung dari Bapak dengan dokumen yang resmi. Resmi Pak, resmi dari surat pengunduran diri saya dan dari DPP Gerindra. Jadi itu saya set aside itu dulu Pak, hal-hal yang politis. Saya coba menjawab hal-hal yang substansif dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin saya mencoba menjawab UMKM dulu, Bapak dan Ibu sekalian, karena itu udah ada beberapa dari tentunya dari partai saya sendiri, Bu Anissa, dari Gerindra, dari Nasdem Pak Charles, ya, dari siapa lagi saya catat di sini, mohon izin, atau Bu Andi, tentu Bu Andi, dan ini kaitannya sama pendidikan, Bu Andi, pendidikan, pertanyaan mengenai pendidikan dan sebagainya. Dan mungkin ini juga saya coba merangkum pertanyaan mengenai bagaimana BI atau bagaimana perbankan sebenarnya ya bisa meningkatkan likuiditas ke UMKM, karena ini berkaitan. Saya akan mulai dengan, saya sengaja mengungkit UMKM ini ya, bukan hanya untuk kelihatan keren-kerenan sih Ibu dan Bapak sekalian, cuman saya merasa mungkin saya cerita sedikit, dan ini kembali ke poin saya mengenai pendalaman pasar. Waktu itu kalau lebih punya waktu saya akan lebih bicara mengenai itu. Saya ingin memakai kesempatan ini untuk merangkum semua. Saya ini bulan November saya berkesempatan ke India, ya, di mana dan kenapa saya ke India, karena saya melihat bahwa India itu pendalaman pasarnya tuh luar biasa dalam 10 tahun terakhir ini. Luar biasa. Pak Khalid pasti tahu lah apa data-datanya dan sebagainya. Ini bukan hanya pasar ekuitas, macam-macam. Ya. Dilihat dari keseluruhan, dan by the way, India juga sektor informalnya besar sekali. Sektor informalnya besar sekali, UMKM-nya juga besar. Saya melihat data, dikasih data, bahwa perputaran uang di India tuh luar biasa, hampir 360 derajat di dalam onshore semua. Ya, dimulai dari retail. Retail itu
terbangun karena digitalisasi keuangannya, ya, ada tools digital, dan retail itu bisa masuk ke reksadananya mereka. Reksadana mereka pun bukan reksadana offshore. Ini Pak Andreas tahu lah, ini kayak dana reksa zaman dulu, cuman ada 4 atau 5 masing-masing lah. Semua onshore. Alhasil 3 miliar US dollar itu masuk ke pasar tadi, ya, apakah itu equity, bonds, properti dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.